Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini aku dapat ngeser lagi ya kegiatanku sebagai ibu rumah tangga, dan tentunya ini tidak lepas dari beberes rumah. Nah, di sini aku lagi ngeberesin tempat sepatu atau rak di atas rak sepatu itu. Bagian atasnya saya bersihkan ya teman-teman, karena di situ tertumpuk barang-barang yang ada yang masih digunakan dan ada juga yang sudah tidak digunakan. Nah, di sini aku mau ngeberesin dulu ya, ikut terus, jangan di skip. Nah, di sini teman-teman, barang-barangnya aku pindahin dulu ya, seperti hand sanitizer, ada autan. Pokoknya ini barang-barang yang kadang kalau Pak suami pulang atau aku juga pulang dari luar, biasanya kami simpan di sini saja. Nah, kadang itu kami lupa untuk mengembalikannya ke tempat semula. Jadi di sini barang-barangnya aku mau singkirin dulu ya teman-teman, yang tidak wajar untuk dilihat oleh tamu. Makanya aku mau simpan di tempat yang lebih pantas, atau seperti Softex atau pembalut. Kadang juga aku simpan di sini ya teman-teman. Ya namanya ibu-ibu kerempongan gitu ya. Makanya kadang itu barang-barang disimpan aja di situ, nggak peduli kalau nanti ada tamu yang datang. Itu kan malu ya teman-teman kalau ada barang yang kita simpan tidak sesuai pada tempatnya. Nah, di sini mumpung ada waktu, dedek gendanya juga lagi tidur. Nah, langsung aja aku gercep untuk ngerjainnya, karena biasanya untuk ngeberesin seperti ini butuh waktu yang lama ya teman-teman. Kalau nggak dikasih waktu tertentu ya akan terbengkalai dan tidak dikerjakan terus. Makanya di sini aku pacu atau aku buat diriku untuk lebih semangat dan lebih aktif. Makanya di sini harus aku selesaikan. Kalau nggak selesai ini sangat merusak pemandangan mata. Nah, di sini juga aku coba untuk geser-geser. Karena kenapa? Di belakang rak sepatu itu biasanya ada cicak atau toke yang biasanya mati. Nah, di situ baunya busuk ya teman-teman. Kadang itu Pak suami marah kalau cium bau seperti itu. Nah, di sini aku mau periksa dulu, siapa tahu ada hewan atau binatang yang tertinggal di belakang atau terjepit. Nah, di situ aku mau ngambilin dan sekalian bersihin debu-debu serta pasir-pasir yang ada di belakang si tempat sepatu ini. Siapa nih yang sama dengan aku kalau ngeberes rumah itu yang terlihat aja? Makanya kalau yang nggak terlihat seperti ini kadang menumpuk dan biasanya berbulan-bulan baru kita ngeberesinnya. Nah, ini lihat teman-teman, kotorannya sangat banyak, mulai dari debu, ada pasir, dan ada potongan-potongan kertas, atau ada juga biasa barang-barang atau sesuatu yang menempel di belakangnya itu yang susah dikeluarkan. Nah, di sini udah bersih ya teman-teman, aku udah sapu. Dan lanjut tidak ketinggalan, kita lap-lapin lagi pakai kanebo. Nah, kanebo ini adalah senjata paling khas untuk lap-lap sesuatu kotoran yang susah dikeluarkan seperti getah-getah gitu ya teman-teman. Makanya aku pakai kanebo buat lapin si lemari sepatu ini. Nah, lemari sepatunya udah kelar aku bersihin, aku udah sapu bagian belakangnya, udah lap-lapin juga. Nah, lanjut barang yang tadi aku singkirin. Nah, di sini aku pilih-pilih saja buat yang pantas untuk diperlihatkan di ruang tamu. Nah, jangan salpok ya teman-teman dengan jilbabku yang basah, itu adalah keringat. Ya, namanya kita beberes dari pagi sampai siang hari ini teman-teman. Aku masih ngeberesin rumah ya, karena sesungguhnya rumah ini udah beberapa hari ya aku tinggal, makanya sangat kotor dan aku sampai keringatan ya buat ngeberesinnya. Nah, ini saja ya yang pantas untuk kita perlihatkan di atas meja
Salah teman-teman, di atas rak sepatu. Nah lanjut aku lapin meja ya yang ada di ruang tamu. Nah sebenarnya meja ini kemarin-kemarin itu ada di luar teras rumah ya, tapi karena dedek Ganianya udah pintar ya, nggak terlalu gimana ya. Kami udah nggak terlalu takut kalau dedek Gania main di luar rumah atau di luar ruang tamu ini. Makanya si meja ini kita bawa masuk ke dalam rumah saja, karena kasihan buat tamu-tamu yang datang itu kadang gak tahu ya air panasnya mau disimpan di mana kalau nggak ada meja. Biasanya aku ambil kursi plastik yang ada di teras itu aku bawa masuk. Nah nampan dan air panasnya aku simpan di situ saja. Tapi karena kita udah lihat kemajuan dari Dedek Gania itu udah nggak terlalu aktif seperti kemarin-kemarin, makanya kami beranikan diri untuk bawa masuk kembali meja ruang tamu ini. Nah lanjut, setelah lap-lap mejanya dan sekalian lap kursi sofanya, di sini aku pasangin taplak mejanya kembali. Nah setelah aku pasangin taplak meja, aku langsung sapu-sapu aja. Nah di sini kotorannya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, karena tadi udah aku sapu waktu ngeberesin lemari sepatunya. Jadi sebagai ibu rumah tangga ya kita pilih-pilih pekerjaan yang mana yang harus diutamakan. Nah di sini aku selalu mengutamakan masak, makanya di vlog aku itu sering masak. Kalau beberes rumah itu nanti nomor 2. Nah di sini nggak ada masak-masak ya teman-teman. Di video kali ini kita betul-betul melakukan aktivitas beberes rumah, cleaning motivation atau clean with me. Nah untuk mempercantik ruang tamuku, aku tambahkan bunga atau hiasan bunga gitu ya, biar lebih menarik. Nah lanjut, setelah ruang tamu selesai, aku beberes di luar teras lagi. Jadi bisa dilihat ya teman-teman yang sering ngikutin videoku, di situ meja udah nggak ada di depan ya, udah kita kembalikan ke tempat semula, yaitu di dalam rumah atau tentunya tempat terbaik atau yang pantas itu di ruang tamu. Nah dia udah kembali ke asalnya teman-teman. Nah lanjut, sapu menyapunya di bagian teras atas udah. Nah di sini aku mau sapu-sapu untuk bagian parkiran motornya Pak Suami. Nah di sini parkiran motor Pak Suami sangat berdebu. Nah namanya gitu ya teman-teman, udah berulang-ulang kali ya aku bilang ya teman-teman, di lorong atau depan rumah ini belum diaspal atau dibeton gitu, makanya debu itu sering masuk ke dalam pagar. Sangat mudah ya teman-teman, apalagi kalau cuaca lagi nggak mendukung seperti angin kencang dan hujan deras, tentunya akan berterbangan masuk ke dalam pagar dan mengotori parkiran motor. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, supaya kita juga beraktivitas, karena kalau rumah selalu bersih dan nggak ada yang ngotorin, kitanya itu mager dan semakin melebar kalau nggak ada aktivitas di rumah. Nah sebenarnya untuk ngeberesin rumah juga itu, selain rumahnya bersih, kita juga dapat sehatnya, karena kita sering bergerak ke sana dan kemari. Itu kan juga termasuk olahraga ya teman-teman, karena mengeluarkan keringat. Nah setelah sapu persapuannya selesai untuk bagian ruang tamu, teras depan bagian atas dan di bawahnya, lanjut aku di sini langsung aja ngepel lantainya teman-teman, setiap sudut, biar rasanya ngebersihin rumah itu lebih puas ya, karena semuanya dibersihin dari belakang ke depan, dari sapu sampai ke pel-pelannya. Nah di sini depan kamar mandi yang bawaan dari BTN ini aku bersihin juga ya teman-teman. Nah di sini lumayan agak kotor ya, karena jarang dipel gitu. Kalau ada orang yang datang kan kadang di sini buat buang airnya. Nah di sini kan aku jarang ngepel ya teman-teman. Biasanya aku cuma ngepel di bagian kamar saja. Nah lanjut, di sini aku keluar lagi buat nyuci atau ngebilas si kain pelnya teman-teman, karena udah lumayan kotor. Lanjut aku akan ngepel lagi bagian tengah. Nah bagian tengahnya itu ya dekat dengan meja dan kursi sofa. Nah itulah dia teman-teman pekerjaan ibu rumah tangga yang tiada henti-hentinya dan selalu berulang dan diulang lagi. Tapi semoga teman-teman ya melihat aktivitasku ini menjadi semangat dan mau beberes dan bergerak aktif dalam urusan ibu rumah tangga. Setelah melihat videoku ini jadi semangat dan tidak mager lagi. Oke teman-teman, di sini ngepel-ngepelnya udah mau kelar juga ya.
Sambil aku ngepel di sini, aku mau sapa-sapa ya bunda-bunda dan sahabat onlineku yang jauh di sana. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang selalu membagikan videoku di tab komunitasnya, aku ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga videoku bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang selalu mensupport dan tidak pernah ketinggalan buat memberikan komen positifnya buat di channel aku juga ucapkan terima kasih ya. Semoga kebaikan teman-teman yang telah meluangkan waktu menghabiskan kotanya dengan menonton video-videoku atau vlog yang aku bagikan. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan berjuta kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru menemukan channel aku yang sangat sederhana ini, jangan lupa tinggalkan like-nya, komen, serta subscribe agar channelku ini dapat berkembang, karena satu subscribe dari teman-teman sangat bermanfaat buat aku teman-teman ya. Dan jangan lupa ya, komentarnya akan aku balas, tapi tidak secepat setelah bunda-bunda dan sahabat yang lain nontonin videoku. Mungkin aku kasih jeda sehari baru aku balik berkunjung ke channel teman-teman yang lain. Nah, abis ngepel rumah, lanjut aja. Pekerjaan rumah tiada habisnya ya. Ini kita lagi lipatin pakaian lagi, yang nggak tahu setelah lipatin pakaian apa lagi nih. Mungkin hari ini hanya ini saja ya kegiatanku, yaitu beberes ruang tamu, yaitu rak sepatu yang aku bersihin dari depan dan belakangnya juga aku sapuin, serta bagian atasnya aku susunin barang-barang yang bisa dipasang di situ dan yang nggak bisa. Dan lanjut aku sapu persapuan serta lap-lap bagian kursi, meja, sapu ruang tamu, teras. Dan setelah itu aku ngepel semua lagi ya yang udah aku sapu. Dan yang terakhir hari ini adalah lipatin pakaiannya Dedek Gania. Nah, karena di sini pakaian Dedek Gania itu aku nggak laundry ya teman-teman. Yang laundry itu pakaian aku dan Pak suami. Karena kenapa? Kalau pakaian Dedek Gania itu mudah dibersihkan ya, tinggal cemplungin aja karena nggak kotor. Ganianya itu pakai baju di rumah aja, jarang juga main di luar rumah, cuma keringat-keringat gitu ya. Namanya pakaian anak itu kalau nggak main di luar pasti nggak terlalu kotor. Makanya di sini aku pilih untuk bajunya Dedek Gania, celana atau semua deh. Untuk urusan Dedek Gania itu aku yang ambil alih, aku nggak bawa ke laundry, aku nggak pakai jasa ya teman-teman. Aku aja yang ngeberesin biar akunya juga itu punya pekerjaan dan nggak mager-mageran di rumah. Karena kalau semuanya di laundry nantinya sabun cucian itu nggak terpakai ya teman-teman. Makanya aku di sini buat pakaiannya Dedek Gania itu aku cuci sendiri dan lipat sendiri juga. Nah, nggak terasa teman-teman ya, kita udah di akhir video. Nah, di sini juga lipatan bajunya Dedek Gania udah mau kelar. Dan sebelum aku akhiri, aku mau ucapin ya buat teman-teman yang lain, selalu bersyukur ya, dan jangan lupa tersenyum. Oh ya teman-teman, jika dalam videoku banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.